Hi, it has been a very long time since I've uploaded anything di Normal Talks, and today we're going to talk about stop normalisasiin dan romantisasiin toxic relationship. Ini adalah series, these are the things that I learned in my life. Dan hari ini aku akan bahas ini dikarenakan pertama, aku punya teman yaitu in a toxic relationship, and I realize aku tuh udah sering banget ngomong sama dia bagaimana kayak your toxic relationship is not gonna last and it's not gonna be healthy for you kalau digituin terus, dan dia mulai reconsider hubungan dia. Dan I think like opiniku kind of like sering dipandang kayak masa sinal, tapi akhirnya mereka juga sadar, dan I think I want to share about this juga ke kalian. So maksud aku dari normalisasi dan romantisasi toxic relationship itu kalau misalnya lewat dari internet, social media, banyak orang-orang yang merasa bahwa toxic relationship itu cukup menyenangkan. Dengan artian kalau nggak toxic nggak asik, adrenalinnya ada, seru. Atau menormalisasi dengan konteks, oh kalau toxic relationship it's very fine. Semua orang juga pernah di posisi itu. Oh kalau dia pernah selingkuh it's very fine, it's very normal, everyone does that gitu. Semua laki-laki ya bakal selingkuh, misal gitu, ada perkataan-perkataan seperti itu. It's going to be very dangerous if we actually normalize this kind of stuff. Kita meromantisasi juga, terutama meromantisasi ya. Itu berarti kan kita senang akan hal itu. Tapi ketika kita menormalisasi dan juga meromantisasi, I think this is not a good idea. Tentunya buat diri kita, current position, ataupun in the future position, ataupun untuk hubungan yang we're in. Mau itu pertemanan, hubungan romantis, ataupun lain-lainnya gitu ya. And when I talk about normalisasi dan meromantisasi toxic relationship, kita tuh sering banget punya toxic behavior yang kita tuh gak mau beresin, tapi kita gak sabar buat masuk ke sebuah hubungan yang berakhir toxic behavior itu dibawa dan menjadi sebuah bagian toxic dalam suatu hubungan. Kita gak mau komunikasiin, kita gak mau adaptasiin, dan kita gak mau berubah. So basically banyak toxic behavior dalam suatu relationship yang gak mau diberesin. And I feel like ini lebih sering terjadi dan sering banget dinormalisasiin. Kita ambil dari salah satu permasalahan itu trust issues misalnya. Ya, I have trust issues ke pasangan aku. Aku kekang pasangan aku gak boleh kemana-mana. Dan dia sengsara. Dan dia merasa bahwa hubungannya adalah toxic relationship. Sedangkan aku ngerasa kalau itu aku trust issue. You gotta take me dengan keadaan aku tuh trust issue. Terus dia bilang kayak, yaudah you don't you wanna communicate, ayah mau beresin, mau apa segala. No, I have trust issues, you gotta take me for it. Kita gak mau beresin, kita gak mau komunikasiin, dan berakhir apa? Berakhir mempertahankan suatu hubungan yang dua-duanya gak mau adapt, atau salah satu gak mau adapt, atau sama sekali tidak bisa dibereskan dikarenakan toxic relationship-nya pun dimulai dari toxic behavior yang tidak mau dikomunikasikan. Apa alasan dia trust issues? Apa alasan dia tuh commitment issues? Apa alasan dia gak bisa loyal? Apa alasan dia tidak mau membicarakan dan memiliki communication skills yang kurang? Misalnya seperti itu ya. Nah, menurut aku ini adalah hal-hal yang harus dibereskan. Secara idealnya ya pastinya ngeberesin sebelum masuk sebuah hubungan. Tapi terkadang kita gak sadar kalau kita punya that toxic behavior pas kita masuk ke dalam suatu hubungan. So kita juga harus komunikasiin our problems. And don't dance around it. Kayak maksudnya, oh ya aku punya trust issues, tapi aku gak mau ngasih tau dia kalau aku punya trust issues. Aku pengennya dia nebak sendiri, dia nebak, terus habis itu dia kayak ngeberesin sendiri. We gotta communicate it. Dan juga kalau misalnya ternyata dia bisa nerima dan dia mau untuk ngeberesin bareng-bareng, dan kitanya juga mau ngeberesin, we have to adapt. Because a relationship works two ways gitu ya. Si A dan si B. Atau mungkin kalau misalnya ini relationship yang lebih deepnya juga, itu biasanya kan ada keluarga juga, atau mungkin pertemanan gitu secara besar, itu kayak A, B, dan C gitu ya misalnya. Nah, we gotta communicate and we gotta adapt. Dan kita harus tahu kalau manusia lain tuh manusia lain. They have their own mind, they have their own desires, preference, and reference. Kita gak bisa maksain dia untuk menerima kita 100% dalam waktu yang singkat. We gotta give time, kita harus belajar untuk mengenal. So yang kedua, when I talk about normalizing and romanticizing toxic relationship, sometimes we correlate staying for someone because quote unquote we love them. Padahal we don't actually love them. We love the fact that they know that we have the upper hand. Kita merasa kayak, oh dia pernah selingkuh, yaudah gue tetap stay. Tapi dia udah pernah selingkuhin gue. So whenever apapun yang terjadi, I have trust issues, I have problems with them. Pas putus, pas berantem, I will actually bring that up gitu ya. We love to fight. Humans love to fight. I guarantee you. Kayak maksudnya ini suatu hal yang kayaknya semua orang juga kayak pernah ada posisi di mana dialami gitu. Senang ketika kita menang. Apalagi kalau kita tuh posisinya udah jelas di mata semua orang juga kita bener gitu ya. Dan ini tuh bisa menjadi suatu hal yang bahaya. Karena
if you want to stay with someone that you actually love, you have to forgive them. You have to actually forget and actually move on past that. Harus beresin dan harus benar-benar lepasin semuanya. And then you can actually stay and be content with it. Karena nanti kalau misalnya we stay because out of spite atau we stay because of revenge, it's going to eat you up. It's not going to be enough gitu loh. Having issues with yourself, whether it's self-doubt or issues of like trust, loyalty and all gitu ya. Harusnya kita melihat kayak, okay, I love you, I care for you, but because of what you did, I don't like that, and I think I have to let you go because of it. If you want to fix yourself, fix yourself. Kalau misal kita nggak kuat, it's okay to leave. Because I don't think kayak dengan kita tuh staying is a good idea if secara kita pribadi, we don't agree with upon what they do gitu ya. And I think kita harus stop untuk kayak, yaudah deh stay aja dulu. No, kalau nggak kuat, it's okay. I mean like people have mistakes, ada yang nggak cocok, ada yang cocok gitu ya. Tapi ya, diusahakan. Ini by the way talking about like relationship as in dating ya, because I don't believe in divorce, I don't trust in divorce. Jadi I'm talking about those yang masih pacaran. Jadi when someone cheats on you, ya I suggest you to break up with them. Don't stay with them. Kalau misalnya emang nggak kuat buat in a toxic relationship yang seperti itu, don't wait on kayak yaudah nanti dia bakal berubah. If you aren't sure dan nggak yakin, lepasin. And then normalisasi dan romantisasi toxic relationship yang terakhir, it's not always them. Nggak selalu mereka yang salah, nggak selalu mereka yang toxic. Sometimes we are too. Kadang kitanya sendiri yang lagi nonton nih, teman-teman yang nonton tuh kayak kadang-kadang kitanya juga yang toxic. And we gotta realize kayak, oh ya, I'm still human, aku punya kedagingan yang sangat membuat aku menyebalkan, annoying, dan juga memiliki preferensi yang aneh. Sometimes we gotta fix it. Ya, ini sama seperti nomor 1, we gotta fix it. And we gotta realize kayak, oh ya ternyata kadang-kadang in a relationship yang toxic ini, kadang aku juga toxic loh gitu. Kita jangan tutup mata dan bilang kalau misalnya kita yang baik terus gitu. It can actually affect us untuk mikir kalau we can never do wrong, we can never do anything wrong, dan akhirnya kita berada in a relationship yang kitanya selfish dan selalu merasa kayak aku dari dulu selalu baik. So right now kalau misalnya aku jahat, it's okay because ini baru pertama kali aku jahat. Padahal sometimes we can also be toxic to ourselves gitu. Okay, so why do I say kalau misalnya kita harus stop normalisasi dan romantisasi toxic relationship? Yang pertama, it can affect our current and future positions and place and moments and feelings. Ya pastinya kalau we are in a toxic relationship, posisi kita secara pribadi, manusiawi ya, kita pasti mungkin ada yang jadi self-doubt, kita mungkin jadinya stress, depressed, because I was in that position juga. It wasn't nice. I mean like, in a toxic relationship, sometimes people say kayak, oh it's fun. Actually it's not. It's the adrenaline yang fun. Yeah, it's rushing gitu. Itu seru banget, tapi well in fact, it's not. A relationship should actually make you feel better. Dan itu add-on yang bikin makin seneng. Kayak seolah-olah kamu lagi pesen ramen, terus ramennya itu ada add-on telur. Kalau kamu gak suka telur, kalau kamu alergi sama telur, you don't order that. Kalau misal kamu masih ada problems, masih ada permasalahan, ya udah nanti aja deh kamu hubungannya nanti dulu. It's an add-on, it's not a must gitu ya. Jadi ya hope for like good and healthy relationship, dan jangan cari relationship despite it's toxic or not, kayak yaudah yang penting aku dapat hubungan, karena it can affect our current and future positions, whether it's in the professional area ataupun di personal area. We can be very distressful, kita bisa jadi stress, kita bisa jadi depressed. Yang kedua tuh, toxic relationship can push us away from happiness. Yes, kalau misalnya kita in a toxic relationship, to be honest, sometimes kita tuh mikir kayak, ya enggak, kita happy kok, kita happy. When in fact we're just dying. Kita tuh kayak ngerasa kosong because kayak, pasangan kita ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi dan lagi. Teman-teman kita ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi dan lagi. And then we start to like, menjadi biasa aja, menjadi bitter, gampang emosi. Terus yang ketiga juga, kalau misalnya kita terus ada toxic relationship, we don't want to fix it. It could actually break our emotional and mental stability. Kita jadinya nggak gampang buat memproses suatu hal. Kita jadi mudah buat berasumsi, kita mudah untuk marah, kita mudah untuk emosi yang besar gitu. Dan sangat sulit untuk ngeberesin emotional stability seseorang kalau misalnya dia terus ada di sebuah environment yang nge-breakdown itu terus. And I was in that position. Aku dulu yang posisi, kalau misalnya denger nama mantanku atau denger
apapun yang berhubungan gitu aku bisa sampai gemeteran yang parah banget. And it actually ruined me for a while. Dan itu aku butuh waktu yang cukup lama ya. Aku nggak bisa bilang kalau misalnya itu lama atau bentar sih, karena dari aku sendiri lama. Satu tahun sih. 1,5 tahun. Ya awalnya yang biasa-biasa aja, lama-kelamaan jadi kayak dengernya sekali tuh kayak gemeternya tuh sampai gemeter satu badan, tau gak sih, yang kayak menggigil. Aku udah pernah ada di posisi itu, and untuk ngeberesin itu susah. Tapi I am so grateful I found Jesus, karena Tuhan ngebantu aku untuk ngelewatin itu. Aku udah way satisfied, dan juga aku udah jauh lebih di posisi yang lebih baik gitu ya. And how do you stop normalizing and romanticizing a toxic relationship? First of all, you gotta be honest with your friends. You gotta be honest with yourself, and you gotta let your friends be honest with you. Kalau mereka udah lihat kayak, I don't think this is a good relationship, jangan tutup telinga. If your trusted friends, apalagi orang-orang di sekitar, semuanya bilang, I don't think this is a good relationship for you. Dan kita malah justru mikir, enggak, I'm going to prove you guys wrong. Terus setiap kali kita mau prove wrong, mereka malah kayak, that is not good. Kalau misalnya mereka malah justru tidak membuka hati, mungkin we gotta listen more. Karena sometimes kita tuh pakai those red colored glasses yang kayak, rose colored glasses. Terus kita kayak, indahnya pasangan aku, padahal sebenarnya nyatanya biasa aja, bare minimum, bahkan toxic gitu ya. We gotta let them be honest with us, and we gotta take it. And then kita harus berhenti untuk mencari namanya adrenalin atau rush, perasaan yang kayak menggebu-gebu, dan juga butterfly moments yang setiap kali ada itu. Because sometimes it's just adrenaline. We gotta find peace sometimes. Kita harus ada peace, ketenangan. Kalau misalnya udah tenang baik-baik aja, terus kita langsung kepikiran, aduh ini bentar lagi berantem. It's because we are stuck in this loop yang kayak, kalau misalnya baik-baik aja, pasti bentar lagi akan naik berantem lagi, terus nanti baru turun lagi. Kalau baik-baik aja, kita gak akan pernah bisa in straight line. We gotta be content with ourselves. And third of all, dan ini adalah hal yang aku lagi lakuin juga, itu fix yourself first. Jangan langsung buru-buru masuk in a relationship. Note from me adalah, being single is not a misery. Being single is not a problem. If you are not happy single and you think that you have to find a relationship to be happy, then you cannot be in a relationship first, karena you're not happy with yourself. And itu adalah quote yang udah lama banget dan udah berulang-ulang kali diucapkan gitu. If you are not satisfied single, if you are not actually kayak content with yourself whilst being single, you're not going to be happy, you're not gonna be content, you're not gonna find reasonings and semuanya itu dalam hubungan. Because kalau dalam diri sendiri aja we have problems, apalagi kita harus mengurusinya dan beradaptasi dengan orang lain. So yeah, I believe we need to stop normalizing and romanticizing toxic relationship, and that's my survey. That's my thoughts. What do you guys think? I hope you guys like it, okay? See you guys. Bye!